Sekali lagi Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih atas kebaikan, kemurahan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Ku bersyukur selalu dalam kelemahanku, ada rencana yang indah Kau berikan bagiku. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat keadaanku tak sejalan denganku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Saat sekelilingku tak mengerti hidupku, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, tetap hatiku bersyukur, Kau Tuhan yang terbaik. Kau Tuhan yang terbaik, Yesus Tuhan. Shalom, salam kasih Tuhan. Mari kita beribadah menyembah Tuhan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua.
Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tak ada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria, semua kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat Dia di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita memuji Tuhan. He set us free.
pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranmu, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Doa hari ini, semua Allah Maha Kuasa, tanpa Engkau kami tidak dapat menyenangkan hatimu.
Perkenankan agar dalam semua hal Roh Kudus-Mu memimpin dan memerintah hati. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Kitab Ulangan pasal 8 ayat 10 hingga 18. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 10 hingga 18. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu kerana negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu, sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan di padang gurun yang memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicubainya engkau hanya untuk berbuat baik kepada akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud menangguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu yang seperti sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 hingga 19. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 hingga yang ke-19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur untuk waktu ini. Kami dapat beribadah bersama-sama dan juga mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan memberi pemahaman kepada kami, Tuhan, untuk kami dapat melihat, mendengar dan menerima firman-Mu, dan dengan iman yang Engkau berikan, supaya kami dapat mempraktikkan semua firman-Mu dalam kehidupan kami. Serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini kita akan lihat satu tajuk, ingatlah Tuhan Allahmu. Daripada Ulangan pasal 8 ayat 10 hingga 18. Itu waktunya di mana Musa memberikan sekali lagi, menceritakan tentang apa yang terjadi waktu orang Israel keluar daripada Mesir
dan waktunya mereka berada di padang gurun selama 40 tahun, di mana macam mana Tuhan telah memberkati mereka dan menjaga mereka, memelihara mereka, melindungi mereka, membekalkan segala yang mereka mau, dan juga membimbing mereka biar waktu siang ke malam Tuhan berada dengan mereka. Alkitab mengatakan sampainya di mana baju yang mereka pakai tidak pun berlubang. Ini sesuatu yang amat luar biasa dari Tuhan, berkatnya kepada orang Israel. Tapi apa yang Musa mengatakan kepada mereka? Supaya mereka ingat dan menjelaskan janganlah mereka melupakan Allah. Sebab waktunya kalau kita melupakan apa yang datang daripada Allah, kita akan terjatuh dalam keadaan yang dipanggil satu masalah ataupun satu bahaya yang ataupun masalah, ya, ataupun bahayalah yang kita akan alami. Okay? Sebab orang Israel dia ada satu kesakitan, mungkin belum dikenal pasti oleh dunia ini, tapi waktu saya lihat mereka ada satu kesakitan dipanggil short memory disease. Maksudnya kesakitan, sakitnya memory yang singkat. Mereka bukan sebab terhentak kepalanya sampai mereka lupa, tapi ini adalah dalam keadaan yang normal, yang sihat. Mereka senang lupa tentang terutamanya apa yang datang daripada Tuhan. Sekejap mereka lihat apa yang Tuhan buat, keajaibannya, sekejap mereka lupa. Sekejap mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, sekejap mereka lupa. Sampainya bukan sejak pekat, malah petaka pun sama juga. Satu kali waktunya Tuhan menghukum mereka yang mencabar Musa dan juga Harun, di mana muka bumi pun terbuka dan menelan kumpulan orang tu. Keesokannya dengan waktu yang begitu singkat sekali, mereka kembali lagi supaya mereka seolah-olah telah lupa apa yang terjadi kemarin. Ini orang Israel. Kalau hari ini kita mau lihat di orang Cina, ya, ada satu peribahasa, beberapa peribahasa yang dipanggil satu Wang En Fui. Dia telah lupakan kasih karunia ataupun satu keadilan yang orang bagikan. Juga satu peribahasa adalah Ko Qiao Chou Ban. Kau limpas jembatan itu dan kau ambil kayu tu, bang. Itu dah boleh tu. Kalau orang Cantonese mengatakan kau makan mie itu, kau terbalikkan itu mangkuknya. Itu maksudnya orang yang tidak dapat mengenang budi apa yang dia terima. Harusnya kita seperti satu peribahasa lagi adalah Ying Sui Si Yan. Kau minum air, kau tahu, kau ingat di manakah air itu datang. Siapakah sumber kehidupan kita, saudara-saudari? Hari ini janganlah kita lupakan Allah, ya. Jadi dari sini kita belajar dua perkara. Yang pertama, apakah bahaya yang jika kalau kita melupakan Allah? Melupakan Allah mengarah kepada kesombongan. Katakan sama-sama, mengarah kepada kesombongan ataupun keangkuhan, ya. Di ayat di Ulangan pasal 8 ayat 11 hingga 14, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Allah Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, peraturan dan ketetapannya yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Allah, Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini orangnya begitu. Mereka sudah makan kenyang, sudah ada rumah yang baik, lembu, kambing sudah bertambah, semua pun bagus. Tapi Tuhan bilang jangan lupakan Allah, sebab waktu begitu kalau kita lupakan Allah, kita akan tinggi hati, menjadi sombong, menjadi angkuh. Ini bermaksud adalah orang yang dalam keadaan kesesakan, terdesak tu, kita puasalah, kita doalah, kita berserulah, kita bergumulah, kita minta daripada Tuhan. Waktunya Tuhan memberkati, waktunya sudah kita ada dan bertambah banyak. Itulah waktunya ada bahaya kalau kita lupakan Allah. Seperti orang yang sudah lupakan Allah, dia akan menjadi angkuh,
macam mana? Dia menjadi sombong di mana dia tidak perlu Tuhan lagi. Mungkin dia akan katakan, semua yang ada ini dari tanganku. Tanganku lah ini yang membuat aku yang mendapatkan semua rezeki ini. Dengan kuat, dengan tenagaku, dengan apa saya usahaku untuk dapatkannya. Tapi dia sudah lupa bila Tuhan telah sebenarnya memberkati dia. Mazmur 106 ayat 19 hingga 23. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan kesambangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan dahsyat di tepi laut Tebrau. Wah, kalau bukan Musa yang berdoa untuk mereka, Tuhan Allah mungkin sudah memusnahkan mereka. Mereka ini telah melupakan, sampainya mereka menukarkan kemuliaan Tuhan kepada sapi jantan yang makan rumput. Waktu mereka berada di Sinai, Musa telah naik ke gunung, sudah lama tidak turun. Mereka pikir mungkin Musa sudah mati. Mereka merayu kepada Harun. Harun pun dengar daripada mereka. Mereka pergi buat satu patung untuk menggantikan Allah. Apa yang mereka buat, apa yang mereka guna untuk membuat patung itu, keemasan mereka. Emasan ini bukannya mereka yang usahakan. Mereka terima daripada orang-orang Mesir. Waktu mereka keluar, orang Mesir ini membagikan kepada mereka. Mereka gunakan semua, mungkin cincin kah, lantai kah, semuanya dipakai untuk membuat satu patung berhala. Ini bermaksud orang waktu itu yang setelah melupakan Allah, dia mulai membuat patung untuk diri sendiri. Kalau dia dapat membuat patung untuk disembah, siapa yang lebih kuat daripada patung itu? Orang yang membuat tu. Jadi secara tidak langsung kita tahu kenapa orang suka buat begitu. Waktu dia lupakan Allah adalah dia telah mengangkat sendiri sebagai Tuhan. Biar dari emas kah, perak kah, gangsa kah, dari kayu kah, dari tanah liat kah, apa yang mereka buat itu, patung tu hanya patung. Siapa yang lebih berkuasa? Dia telah mengisytiharkan bahawa dia, orang yang membuat tu, lebih berkuasa. Jadi orang begini menunjukkan orang yang agak sombong dan angkuh dalam perkara ini. Dia telah tinggi hati, memikirkan dialah yang boleh membuat Allah. Yakobus pasal 1. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, dia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru sejak dia memandang dirinya, dia sudah pergi atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, iaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia bertekun di dalamnya, jika bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dia akan bahagia oleh perbuatannya. Ya? Jadi kita boleh lihat di sini, orang yang lupakan Allah adalah seperti beginilah. Dia sudah lihat tapi seperti memandang cermin, baru sejak dia pergi, segera dia lupakan lupanya. Ini apa yang terjadi ini? Ini sakit tu. Ada kesakitan tu. Masa kau lihat itu boleh hilang. Ya memang secara fizikal mungkin kadang-kadang ada yang sakit begini. Tapi ini bukannya orang yang sakit secara alam, ada secara semula. Jadi mungkinnya dia memang ada sakit sikit. Tapi orang ini adalah dalam keadaan yang baik, keadaan yang normal, keadaan yang sehat, keadaan yang banyak, yang berkelimpahan. Tapi dia sanggup melupakan Allah. Orang yang begitu, seperti Musa katakan, dia akan menjadi tinggi hati. Itu bukannya yang Tuhan mau. Tuhan mau kita mengenal dia. Tuhan mau kita masih ingat dialah yang memberkati kita semua. Kalau kita lihat di Alkitab, ada 3 raja saya berkongsikan. Pertama, Hezekiah. Hezekiah kalau di 2 Raja-Raja pasal 20 mengatakan
dia memang seorang tu yang telah membawa kebangkitan rohani di dalam bangsa orang-orang Yahudi. Waktu itu di mana dia melakukan banyak perubahan, reformasi di dalam negara itu. Dan tapi akhirnya waktu dia sakit, dia berseru kepada Tuhan. Waktu itu Nabi yang nubuat kepada dia adalah Nabi Yesaya. Jadi Alkitab sebab dia menangis dengan bersungguh-sungguh, Allah akan mendengar dan dia memberikan pilihan kepada mau itu bayang matahari maju ke 10 langkah ke depan ataupun di belakang. Dia bilang mau ke belakang. Jadi Tuhan izinkan dia, keajaiban yang berlaku. Tuhan telah memberi satu bonus kepada dia 15 tahun dalam kehidupannya. Tapi apa yang terjadi adalah waktu kesakitannya didengari oleh orang ramai, banyak yang datang mengunjungi dia. Satunya adalah anak kepada Raja Babylon, seperti duta yang dihantar. Jadi waktu Hezekiah lihat berkata, dia tunjukkan semua harta pendangnya, baik di Bait Allah kah, di apa gedung kah, ataupun harta sendirinya, semua ditunjukkan. Yesaya datang bilang, apa yang telah kau tunjukkan kepada mereka, apa yang mereka lihat dari rumahmu, semua. Dia bilang semua. Yesaya bilang, tak adalah satu pun tidak akan tinggal dalam rumahmu. Memang tidak terjadi kepada Hezekiah, tapi kita boleh lihat apa yang terjadi kepada orang-orang Israel, orang Yahudi, semuanya telah diangkat oleh orang-orang Babylon. Ini keangkuhan. Sebab di 2 Tawarid pasal 32 mengatakan keangkuhan ataupun kesombongan Hezekiah yang membuat kejatuhannya. Kedua, kita lihat Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar memang kalau lihat di Daniel pasal 4, waktu itu dia menerima mimpi yang kedua, di mana Daniel mentafsirkan mimpi itu, apa yang terjadi kepada dia. Walaupun dia sudah tahu, tapi dia seolah-olah telah lupa lepas 12 bulan. Waktu dia berada di istana, dia lihat, ini Babylon yang besar, bukankah dia yang bina? Untuk menunjukkan kemuliaannya. Waktu kita mengatakan waktu perkataan itu masih di bibirnya, ada suara dari surga, dari langit, di mana dia telah dihukum, dan apa yang dinubuatkan itu dalam mimpi itu telah menjadi nyata. Dia seperti binatang liar dan makan rumput seperti lembu, dan dia telah menjadi manusia tidak macam manusia, binatang tidak macam binatang. Hampir 7 tahun waktu itu, dan hanya waktu dia menginsaf dan bertobatlah, kembali kepada Tuhan dan mengisytiharkan Tuhan sejak yang berkuasa, bertakhta, Tuhan kembalikan pemulihan itu kepada dia. Kita lihat juga dia Herodes, waktu satu kali di Kisah Para Rasul pasal 12, Herodes berada di sana, dia pakai jubahnya, duduk di atas takhta. Waktu dia berseru, dia bercakap kepada manusia, rakyat itu berkata, ini bukan suara manusia, ini suaranya Tuhan. Kita mengatakan Herodes tidak memberi kemuliaan kepada Allah, dan lepas tu dia dihukum mati. Dia dimakan oleh serangga kalau tak silap. Kita boleh lihat di sini keangkuhan itu adalah sesuatu yang sangat bahaya dalam kehidupan kita. Janganlah kita lupakan Allah. Janganlah kita sekali-sekala mengingat bahawa apa yang kita ada itu kita dari usaha sendiri. Tidak. Kalau Tuhan tidak memberi, kita satu pun tidak ada. Amin. Kedua adalah tentang melupakan Allah, mengarah kepada penyembahan berhala. Ulangan pasal 8 ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadat kepadanya dan sujud menyembahnya, aku akan memperingatkan kamu kepadamu hari ini bahawa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengar suara Allah, Tuhan Allahmu. Orang yang lupakan Allah, dia akan mulai mengikuti Allah lain, beribadat kepadanya. Ini bahayanya. Orang sudah lupakan Allah, siapa dan apakah yang Tuhan telah lakukan kepada hidupnya, dia sanggup lupakan Allah dan ikut Allah lain.
Lihat di Yeremia pasal 18-15. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dahulu kala, dan telah mengambil jalan simbangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Kalau ikut perkataan Asa, tetapi umatku telah lupakan dia, sebenarnya ada maksudnya, bolehkah umatku lupakan saya? Ini satu kejutan tu. Bukannya kejutan kepada Allah, tapi satu kejutan kepada saya pun. Seperti ada orang, dia akan tiba-tiba, bukan tiba-tiba lah, dia boleh katakan, pernah saya counseling tu, terutama kalau orang yang sibuk dalam kerja, ada pun anak-anak muda, tanya mereka kenapa tidak datang ke gereja. Oh, aku lupa sudah. Aku masa kau boleh lupa? Lupa bangun ni, tertidur. Maksudnya itu lupa bangun lah. Maksudnya tidur tidak sengaja, tertidur bang. Mana boleh? Kalau kita ingat Allah tu, apapun yang terjadi tidak akan menghalang kita datang ke gereja. Orang ini sebelum tak ada kerja, dia berseru, adanya kerja, dia sudah naik pangkat, dia sudah naik gaji, dia sudah lupakan Allah. Dia ikut Allah lain. Allah apa itu? Bukannya patung berhala. Allah itu mungkin uang. Allah itu mungkin kerjanya. Allah itu mungkin satu hobinya. Allah itu mungkin satu handphonenya, TV-nya, komputernya. Wah, jangan kita lupakan Allah, saudara-saudari. Itulah sebab kadang-kadang saya pun agak kecewa lah, di mana kalau dalam waktunya majlis untuk merayakan kejayaan, majlis perkahwinan, biasanya orang naik ke atas, dia ucap syukur kan, namanya ucap syukur, tapi kau lihat bilakah dia akan cakap tentang Allah. Kadang-kadang lupa tu, dia langsung tidak cakap Allah. Dia boleh katakan terima kasih kepada penyambut tetamu, terima kasih kepada ibu bapa, terima kasih kepada yang sampainya tukang masak, dia pun terima kasih. Itu captain restoran, dia pun beri terima kasih. Terima kasih orang jaga PA, terima kasih kepada orang yang merancangkan perkahwinannya. Yang akhir tu boleh dia, last but not the least, maksudnya yang terakhir, tapi bukan yang paling hina. Itunya dia bilang, saya mau ucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan tu, Tuhan harusnya pertama, bukan yang terakhir. Ya. Jadi saya mentolong kita semua yang belum kahwin tu, kalau kau mau kahwin, nanti jamuan tu ingat tu, kita tidak harusnya lupakan Allah dan simpan Allah mungkin terakhir. Ada yang juga di mana dia sebelum dia ikut apa pertandingan ke, ataupun satu pekerjaan ke, ataupun apa-apa siaplah dalam merayakan kejayaan tu, sebelum dia ada, dia berseru, dia puasa, dia berlutut kepada Tuhan, dia minta doa dan sebagainya. Lepas dia berjaya, waktu perayaan, apa yang dia cakap? Dia akan menceritakan tentang dirinya. Dia boleh ucap syukur kepada ramai orang, tapi bukan Tuhan. Dia lupakan Tuhan. Saudara-saudari, jangan kita buat begitu kepada Tuhan. Sebab kalau waktunya kita lupakan Allah dan ikut yang lain, sesuatu yang tidak baik akan terjadi kepada kita. Tuhan mau kita taat kepada Dia, dan ingatlah, Dialah satu-satunya yang kita harus bersembah, harus sujud, harus ikut. Amin. Jadi hari ini kita lihat dari sini apa yang Tuhan sebenarnya mau kita lakukan untuk kita sebagai seorang umat manusia adalah ada 3 perkara. Di Ulangan pasal 8 ayat 10 hingga ayat 10. Apakah yang Tuhan ingin mereka lakukan? 3 perkara. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu kerana negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Tuhan mau kita menikmati manfaatnya. Itunya kau akan heran sekali di mana di sini Musa menggunakan adalah Tuhan mau kita belanja mulai dari mana? Dari waktu makan. Ya. Kalau kita mau menjadi
mantap dari perkara ini, tidak melupakan Allah. Kita mulai dari mana? Dari makan kita. Waktu saya berada di Yerusalem, lihat orang-orang Yahudi makan, wah memang luar biasa. Mereka berdoa, mengucap syukur sebelum dia makan. Dia bukan hanya seperti sini katakan, lepas kita makan kenyang, kita mau puji Tuhan. Dia sampainya tiap hidangan. Satu hidangan datang lepas makan, dia memuji Tuhan. Lepas satu hidangan lagi, dia memuji Tuhan. Itu pun sebelum dan juga selepas. Apakah keadaan kita? Kadang kita mau berdoa, kita pun lupa sebelum makan. Kita ingat pun kita rasa malu. Kalau di tempat-tempat umum itu, kita pura-pura amen. Kita takut bersyukur kepada Tuhan. Kita takut mengisytiharkan Tuhanlah yang memberkati kita. Jadi di sini dia mau kita menikmati manfaatnya waktu kita makan dan kenyang. Dan lepas tu adalah kita harus memuji dia, mempersembahkan ibadah kita kepada dia. Dan juga mengenal, mengisytiharkan kemurahan hati yang dia berikan. Tanah ini yang dia berikan kepada kita. Hanya dengan begitu, kalau kita boleh lakukan, walaupun dari segi makan, kalau kita dapat melakukan itu, kita mulai satu langkah ke hadapan untuk maju ke satu tahap di mana kita tidak akan lupakan Allah. Amin. Jadi saya mentolong kita semua, khususnya kalau kita datangnya makan. Kini bukan katakan makan dan kenyang tu harus ada makanan yang enak. Tidak semestinya. Biar nasi putih, air panas dan sikit kicap pun boleh kenyang tu. Dulu waktu kalau di scout, di pengakap, tak ada apa-apa makan, itulah yang kita makan. Bersyukur kalau ada nasi, ada air panas dan juga kicap. Yang penting cukup kenyang. Kita belajar macam mana bersyukur. Itulah saya sangat sokong tu. Kalau kau mau pergi pengakap, pergilah. Sebab di sanalah kau akan disiksa. Untuk belajar macam mana. Kadang-kadang waktu tak ada air pun. Pernah saya waktu sesat, sangat haus di bukit, tidak ada air. Kita potong. Kita cari akar yang botol di mana air mengalir. Itunya air kita minum. Air itu kalau kita tahu maka bagaimana bersyukur sebab ada air walaupun dari akar, kami akan bersyukur dengan baik-baik. Itulah kadang-kadang kita lihat dari nenek moyang, nenek Tato, kalau mereka cerita tentang waktu-waktunya peperangan dunia kedua itu, mereka bilang, waktu itu mana ada makan, terpaksa pergi korek ubi manis untuk makan. Ubi kayu, apa saja mereka nampak mereka makan tu. Hari ini saya percaya sebab kadang-kadang kita terlalu banyak makan pun kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita mau ingat dan tidak mau lupakan Allah, Ulangan pasal 8 seolah mengatakan kepada kita, dari segi makan kita harus berucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan yang memberi. Apa maksud itu? Keperluan sehari-harian. Kita harus ingat Tuhan yang memberi kepada kita. Dan kita, kalau kita dapat bersyukur seperti itu, segalanya akan melihat Tuhan yang tetap menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tidak akan lupakan dia. Amin. Saya mendorong kita semua untuk belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat, jangan lupakan Allah Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur sebab Engkau baik. Engkau telah memberikan kami satu peringatan supaya kami jangan lupakan Engkau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, waktunya kami lupakan Engkau untuk mengikuti Allah-Allah yang lain. Adapun kami langsung tidak pandai bersyukur kepadamu. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami dapat kembali dan mengisytiharkan mengenal pasti Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami yang memberikan segala-galanya. Ajarlah kami Tuhan, biarlah firman ini
menjadi satu pegangan yang kuat kepada kami untuk terus berjalan dalam perjalanan kerohanian ini sebagai seorang murid kepada Tuhan Yesus. Serahkan semua ini Tuhan, berkatilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku Pengakuan iman Naisin. Semua, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat, yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya pada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati
dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara-saudari, saya mau ambil kesempatan ini untuk membuat beberapa pengumuman. Pertama sekali, kita mau ucap syukur sebab pada tanggal 1 Ogos kita akan memulakan kebaktian kembali di gereja. Amin. Nah, tapi untuk kebaktian ini akan menjadi agak berbeza sebab di bawah SOP kerajaan untuk semua rumah ibadah kita harus mematuhinya. Salah satunya, dia hanya mengizinkan 1/3 daripada kapasiti yang ada di dalam gereja. Sebab semua tentang penjarakan sosial yang ada, kerusi ataupun tempat duduk yang ada pada gereja sekarang hanya 102 tempat duduk. Jadi saya berharap anda akan faham, sebab saya tidak mahu seperti yang dikongsikan oleh kawan-kawan rakan ataupun pastor-pastor yang lain, ada di mana gerejanya mereka rasa sangat sedih sebab kapasiti yang ada tidak cukup memuat bagi semua orang yang datang, di mana akhirnya mereka terpaksa panggil mereka pulang rumah. Saya tidak mahu itu yang terjadi. Oleh sebab itu kami telah mengadakan satu sistem pendaftaran. Anda diminta untuk mendaftar dengan borang yang disediakan di laman web gereja, ataupun dari Facebook, ataupun daripada pemimpin anda yang mempunyai sambungan itu kepada anda. Anda boleh memuat turun dan isi borang itu, ataupun kau isi dari secara di lawan map dan kembalikan kepada gereja, di mana lepas borang pendaftaran ini dikembalikan, kita akan memberikan anda kami akan memberikan anda satu pas, di mana pas itu kamu akan diminta membawa pada hari Minggu untuk menunjukkan bahawa anda telah daftar. Ini untuk memastikan bahawa gereja tahu berapa orang yang akan datang pada hari Minggu. Jadi kalau sudah melebihi 102 orang, kami akan menghubungi anda dan anda terpaksa mengikut ibadah seterusnya, adapun ibadah yang lain. Jadi saya harap anda akan faham tentang ini. Kita memang tidak mau melihat kejadian di mana jemaat datang sudah penuh, anda terpaksa pulang rumah. Tidak. Melalui pendaftaran ini, saya rasa ia akan membantu pihak gereja untuk melakukan yang terbaik dan untuk memudahkan kita melakukan kebaktian bersama-sama. Amin. Jadi borang ini sila dapatkan dengan serta-merta antara dari hari ini tanggal 12 hinggalah tanggal 26 dalam bulan ini. Jadi kita diberikan sekurang-kurangnya 14 hari untuk mendaftar. Anda boleh mendaftar dari laman web ataupun datang ke gereja juga untuk melakukan pendaftaran. Jadi semuanya saya berharap anda dapat mencari jalan yang terbaik untuk mendaftar dengan secepat yang mungkin. Nah, jadi dalam borang itu juga mengatakan siapa yang boleh datang, siapa yang tidak dibenarkan datang. Bagi mereka yang tidak dibenarkan datang adalah ibu yang mengandung, warga emas yang berumur 70 tahun ke atas, kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah, pengidap penyakit kronik seperti kanser, HIV, lawatan kemoterapi dan lain-lain juga tidak boleh datang. Dan mereka baru tiba ataupun kembali dari luar negeri, luar negara, ataupun kawasan yang berisiko tinggi ataupun zon merah yang tidak melebihi 14 hari, mereka tidak boleh datang ke gereja. Dan mereka yang tidak sihat seperti bersuhu 37.5 darjah Celsius ke atas, batuk sesemat, demam, sesak nafas juga tidak dibenarkan datang. Saya berharap anda akan faham tentang ini, supaya kita tidak akan lihat sesuatu yang tidak diingini terjadi. Nah, sebab keadaan yang setiap kebaktian
sebelum ataupun selepas kebaktian kita harus membersihkan gereja. Oleh sebab itu, untuk kita melakukan kebaktian seperti dulu, 3 kebaktian hari minggu hampir mustahil sudah, agak susah, ya. Jadi sebab itu kita telah merancang untuk mengadakan ibadah kebaktian English, pada hari Sabtu, Sabtu malam jam 7.30. Pada hari Ahad pagi jam 8 itu adalah untuk kebaktian bahasa Cina. Jam 11 adalah kebaktian bahasa Melayu. Saya harap anda dapat memperhatikan pertukaran waktu dan ataupun waktu yang sedia anda untuk kita datang beribadah bersama-sama. Amin. Nah, minggu depan kita akan adakan satu juga video yang singkat untuk membimbing kita semua. Waktunya kau datang ke gereja, apa yang kamu akan menghadapi, seperti ada mau tes suhu anda, mau mencucikan tangan, nanti masuk gereja, satu tempat yang masuk, satu tempat yang keluar, exit, Jadi juga ada petunjuk-petunjuk di atas lantai. Kita juga ajar macam mana menerima jamuan kudus, macam mana membuat persembahan. Semuanya kita akan memberitahu supaya kita dapat beribadah dengan tata tertib yang betul, ada SOP itu. Nah, sama juga lepas kita adakan PAS itu, kalau kita untuk minggu seterusnya, kalau kita ada apa-apa sebablah tidak dapat datang, anda akan harus menghubungi gereja supaya kita tahu kalau ada kekosongannya, kita akan memberikan orang lain untuk datang beribadah. Amin. Ingat ya, hanya 102 tempat duduk yang sedia ada untuk setiap ibadah. Okey? Amin. Nah, seterusnya adalah tentang persembahan. Saya mau mendorong kita akan terus memberi persembahan anda. Antara mungkin daripada permintaan tarian, kamu boleh hantar cek juga kalau mau ke nama gereja, nama akaun gereja dan juga nombor akaun gereja. Jadi sila buat begitu kalau anda mau buat permintaan wang tarian, ataupun kamu boleh membuat persembahan itu melalui mesin ATM, cash deposit untuk deposit wang tunai, mesin deposit wang tunai untuk membuat persembahan. Atau tidak, anda juga boleh bawa ke gereja atau membuat persembahan pada waktu-waktu kerja, dan juga ataupun anda simpan dulu sampainya tanggal 2 nanti pemulangnya ibadah, anda dapat memberikan yang terbaiknya kepada Tuhan. Ingat, persembahan itu adalah satu tindakan respon secara beriman kepada segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bersyukur dan memberikan yang terbaiknya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita teruskan dalam ibadah kita. Mari jemaat sekalian, kita masuk dalam doa syafaat. Allah Bapa dalam surga yang kami kenal melalui anak namamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami dalam segala apapun yang kami lalui pada minggu ini, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk kemurahan Tuhan supaya turun ke atas setiap jemaat kami. Seperti dalam firman Tuhan, Titus pasal ketiga ayat keempat, ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kemurahan Allah ini Tuhan mengalir dalam jemaat kami, supaya jemaat kami Tuhan juga punya kemurahan Tuhan untuk melihat kepada orang lain di sekitar mereka. Kami bersyukur juga Tuhan untuk gereja kami. Kami bersyukur untuk Padri kami, Rekanan Chin Pitbun, Padri kami, Reverend Roji Tuhan, dan segala pelayanan-pelayanan staff
dalam gereja kami, ketua-ketua, pemimpin awam, dan juga ketua-ketua pelayanan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau selalu melindungi mereka, mengurapi mereka, dan selalu memberikan mereka perlindungan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kanak-kanak dan muda-mudi kami Tuhan, yang mana kami bersyukur karena kerajaan sudah mengumumkan tetap patuh kepada perintah sekolah, dan juga Tuhan mereka dapat belajar dan kembali menimba ilmu Tuhan di bangku sekolah. Tuhan, kami berdoa untuk diocese kami Tuhan, kami berdoa untuk Archbishop kami, yaitu Archbishop Meta Jikitais. Kami berdoa juga Tuhan untuk Kenan-Kenan, Archdeacon, Dean, padri-padri, dan setiap yang terlibat dalam pelayanan dalam Yesus kami Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi Archbishop kami Tuhan, supaya terus menerus dia mendapat ilham daripada Engkau, pengurapan daripada Engkau untuk mengubah norma baru Tuhan dalam pelayanan kami selepas perjuangan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami perlukan kebijaksanaan daripada Tuhan, Yesus kami Tuhan perlu petunjuk daripada Tuhan, karena kami percaya sesuatu yang baru pasti akan terjadi, di mana akan tumbuh Tuhan benih-benih yang subur, benih-benih yang sedia dituai Tuhan dalam Yesus kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami berdoa untuk masyarakat kami Tuhan, pimpin masyarakat kami Tuhan, negara maupun persekutuan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka Tuhan hati untuk melayani rakyat-rakyat kami Tuhan, hati untuk mau melihat negara kami Tuhan dibangun kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa-kuasa politik yang cuba mau menjadikan negara ini Tuhan, negara yang korup, maupun Tuhan negara yang tidak mengamalkan, tidak amanah dan tidak menjaga rakyat Tuhan, kami usir dan kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja seluruh negara. Biarlah gereja-gereja ini Tuhan bangkit terus menerus Tuhan, berdoa bagi bangsa kami, berdoa bagi negara kami, berdoa bagi setiap ekonomi kami Tuhan, maupun apapun masalah yang melanda kami Tuhan. Biarlah mereka setia memanggil Tuhan dalam gereja kami. Biarlah Tuhan mereka berani bukan hanya untuk berdoa, bahkan juga Tuhan keluar Tuhan untuk menginjil dan menyatakan firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur karena hari yang indah yang telah Engkau sediakan dalam hidup kami, karena kami tahu setiap hari yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, Engkau mau kami Tuhan terus-menerus memuji Engkau, menyatakan kasih Tuhan dalam dunia ini Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, berikan kami beban Tuhan, supaya kami dapat bersiap sedia Tuhan dalam melayani musim norma baru ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan mengingati untuk musim pembukaan gereja kami Tuhan yang akan berlangsung pada 1 hari bulan Ogos. Kami berdoa setiap persediaan maupun apapun Tuhan yang kemungkinan yang akan terjadi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat Tuhan kembali beribadah di gereja, kembali melihat, memuji bersama-sama Tuhan, menaikkan nama-Mu dalam gedung gereja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ini hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ringkasan hukum-hukum Allah. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Semua, Tuhan kasihanlah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Pengakuan dosa. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberinya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan.
Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kerana kita telah diberdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan kamu. Dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, kerana Allah sangat baik kepada kita, aku mengesah kamu, supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikianlah seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, lagi Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu, kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Mari kita siapkan hati untuk menerima jaman kudus. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami yang di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ, Dia telah membuat perdamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali saja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu Dia memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian
setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita mengisytiharkan Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke berjaman domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati, terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Biarlah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup benar-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang, utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita terima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari,
Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dalam nama Kristus. Amin.